Perkenalkan, saya Hasina, saya Trianti, saya Manda. CGP Angkatan 9 2023 Kabupaten Indrajaya Hilir Provinsi Riau akan menyampaikan tugas supervisi pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Hai Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Bagaimana Ibu? Jadi kita melakukan supervisi hari ini. Baiklah ya. Sebelum saya melakukan supervisi terhadap kegiatan coaching Ibu, saya terlebih dahulu ingin mendiskusikan seputar rujuk penilaian percakapan antara Ibu dengan coaching. Jadi saya itu ceritanya ingin melihat apakah nanti Ibu telah benar-benar menerapkan alur ceritanya, apakah Ibu sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi dan memastikan tanggung jawab si coaching. Saya juga ingin melihat bagaimana nanti kompetensi coaching Ibu terkait dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan mengajukan pertanyaan. Selain itu, saya juga ingin melihat bagaimana penerapan prinsip coaching di dalam proses coaching ini nanti, bagaimana kemitraannya, proses kreatifnya, dan bagaimana Ibu memaksimalkan potensi si coaching. Nah, dari rubrik penilaian yang saya jelaskan tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Mungkin kompetensi coaching yang saya kembangkan adalah kehadiran penuh berpresence, dan kemudian mendengarkan aktif serta kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berikutnya. Oke, baiklah. Di antara tiga kompetensi tadi, yang dijadikan yang akan dilihat secara spesifik oleh saya yang mana? Sebenarnya tiga-tiganya Bu. Oke, bagus sekali Ibu. Selanjutnya bisa Ibu jelaskan bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Oke, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari ketiga kompetensi itu adalah yang pertama mungkin ketika saya mampu menghadirkan diri saya secara penuh dan awareness pada saat saya melakukan coaching. Kemudian yang kedua, ketika saya mampu mendengarkan aktif permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oke. Ketika saya mampu menghadirkan pertanyaan berbobot untuk mengikuti coaching dalam mencapai tujuannya. Bisa dijelaskan kategori mampunya bagaimana? Ketika saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot, misalnya saya benar-benar mampu mengiring atau mengarahkan coaching untuk bisa benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, baiklah. Kalau begitu Ibu silakan dimulai proses coachingnya. Ibu. Selamat pagi Bu Trianti. Selamat pagi juga Bu. Apa kabar Bu Trianti? Alhamdulillah baik. Baik Bu Trianti, hari ini saya akan melakukan coaching barangkali dalam hal ini apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Bu Trianti? Ini Bu, sama ada suatu kasus di dalam kelas saya. Itu ada salah satu anak murid saya yang suka bolos di saat jam pelajaran saya. Bahkan bukan di jam pelajaran saya aja, di jam pelajaran lain juga. Jadi ada siswa Ibu Trianti yang bolos di jam pelajaran Ibu Trianti dan juga bahkan di jam pelajaran yang lain. Iya. Baik, jadi dari permasalahan yang Ibu Trianti alami ini, apa tujuan yang ingin Ibu Trianti capai? Saya ingin merubah anak itu supaya tidak bolos lagi Bu. Apa masalahnya supaya dia bisa lebih aktif penuh mengikuti pelajarannya. Baik. Kemudian dari permasalahan tadi, kira-kira dari pertemuan kita hari ini apa yang ingin Bu Trianti capai dari pertemuan kita, tujuan dari pertemuan kita hari ini?
Ya, saya ingin anak itu mengikuti penuh dan teladan baik dari pelajaran saya maupun di bidang pelajaran yang lainnya. Kemudian bagaimana Ibu Trianti mengukur keberhasilan nanti Ibu Trianti dalam menyelesaikan masalah itu? Saya kalau mengukurnya itu ibaratnya kalau nilai itu saya baru bisa mengukur kalau dia bisa dalam satu hari atau dalam satu minggu dia tidak bolos, berarti saya berhasil membuat dia tidak bolos lagi. Kemudian apa potensi yang Ibu Trianti miliki untuk mencapai tujuan Ibu Trianti? Potensi yang saya miliki, pertama saya mendekati siswa tersebut, saya ajak diskusi, ajak sharing kenapa dia bisa bolos di saat jam pelajaran. Trianti berarti akan melakukan pendekatan secara persuasif ke Iya. anak Ibu Trianti. Iya. Baik, kalau misalnya saya membuat skala dari 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu Trianti sekarang ini dalam mencapai tujuan Trianti tadi? Saya kira itu menurut saya itu berada di posisi 6 atau 7. Bagus sekali Ibu Trianti. Pada posisi 6 atau 7 itu sebenarnya sudah sangat luar biasa ya potensi itu, bukan Trianti bisa semakin mengembangkan potensi itu. Baik, kira-kira apa kemungkinan yang bisa Ibu Trianti lakukan untuk mencapai tujuan Trianti? Pertama, saya akan melakukan sharing sama guru BK-nya. Setelah sharing sama guru BK-nya, saya mencoba sharing ke kepala sekolah. Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya akan bertemu sama siswa tersebut, mencari tahu permasalahannya, dan jika siswa itu tidak kunjung juga datang, saya akan menghubunginya dan mencari tahu alasannya. Berarti itu pendekatan atau upaya dari Ibu Trianti untuk mencapai tujuan dari Ibu Trianti itu ya, salah satunya yang tadi adalah dengan melakukan koordinasi kepada sekolah, kemudian kepada guru BK, kemudian bahkan kalau seandainya dua peluang tadi yang sudah Ibu Trianti lakukan ternyata belum berhasil, maka Ibu Trianti mungkin akan mendatangi anaknya gitu ke rumah ya. Bagus sekali Ibu Trianti. Kira-kira nanti dalam melaksanakan itu apa hambatan atau tantangan yang akan Ibu Trianti hadapi? Ya, pertama kemudiannya waktunya. Karena waktu ini kita nggak tahu bisa kita lebih sibuk atau apa, tapi akan saya optimalkan waktu, akan diatur waktunya sebaik mungkin. Kira-kira bagaimana sebenarnya? Solusinya ya salah satunya ya harus menyediakan waktu yang cukup efisien relatif lah untuk jadi nomor itu dikasihkan 1 hari khusus untuk menyelesaikan. Berarti harus menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan permasalahan anak ini ya. Oke, kemudian apa rencana Ibu Trianti dalam mencapai tujuan itu? Rencananya sih tidak ada formula ya. Yang penting pada intinya saya mau ketemu dulu sama anak itu, cari permasalahan itu dulu, setelah itu baru kemudian kita rencana selanjutnya. Berarti benar-benar kemudian nanti kita Ibu Trianti mungkin melihat feedbacknya seperti apa, anak itu memang sudah berubah ketika didatangi gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana Bu Trianti mengukur keberhasilan dari rencana aksi Bu Trianti tadi? Saya mengukurnya itu dia dulu bagaimana situasinya, keadaannya. Kalau saya yang tidak dulu berarti saya gagal, tapi kalau anak itu berubah dalam 1 minggu aja dia bisa hadir dan tidak bolos, itu berarti saya berhasil. Kemudian bagaimana komitmen Ibu Trianti untuk melaksanakan rencana aksi dari Ibu Trianti? Komitmen saya harus bisa berubah itu, apapun itu tantangan dan risikonya. Ya baik, jadi Ibu Trianti punya tekad yang luar biasa gitu ya untuk menjalankan aksi dari rencana upaya Ibu Trianti terhadap anak yang melakukan kesalahan dengan lulus dari jam pelajaran gitu ya. Kira-kira siapa yang Ibu Trianti butuhkan untuk membantu Ibu Trianti dalam melaksanakan tujuan ini? Itu pertama itu
rekan sejarah, terus kepala sekolah, serta orang mahasiswa. Jadi itu adalah orang-orang yang menurut Trianti bisa membantu Trianti dalam sampai tujuan dari Trianti tadi. Kira-kira apa tindak lanjutnya setelah itu Trianti tindak lanjut dari yang akan Ibu Trianti lakukan, kemudian apa upaya selanjutnya lagi? Mungkin ada alternatif lagi. Alternatifnya yang pertama, ya mungkin kita harus benar-benar jadikan anak itu menganggap apa supaya apa menjadi penjelasan sama anak itu dan menganggap kita ini sebagai temannya, keluarganya, atau sahabatnya, jangan sebagai guru atau orang tuanya. Baik, sepertinya sudah bagus ya apa yang sudah Trianti lakukan untuk mencapai tujuan dari Bu Trianti tadi. Mudah-mudahan Bu Trianti tetap semangat untuk melaksanakan komitmen yang sudah Bu Trianti upayakan tadi, ya tetap semangat untuk mengajar anak-anak walaupun dengan kondisi anak-anak dengan permasalahan tadi, karena kita ketahui bahwa anak ini kan memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, maka Putri Andi memang upaya-upaya yang Putri Andi lakukan itu mudah-mudahan dapat mengantarkan Putri Andi pada tujuan. Dan terima kasih Putri Andi atas pembicaraan kita hari ini. Ada lagi yang bisa saya bantu Putri Andi? Saya rasa cukup itu dengan saya. Oke. Barangkali itu saja yang Putri Andi ya. Terima kasih Putri Andi. Baiklah Ibu Malinda, Ibu sudah selesai melakukan proses coaching. Sekarang saatnya kita berbincang-bincang untuk mereview apa yang sudah kita lakukan tadi. Baik, silakan. Saya ingin tanya nih, menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Jadi yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan teknik tirta, coaching dengan menggunakan teknik tirta. Ya. Jadi kemudian saya juga sudah berupaya untuk melaksanakan, meningkatkan kompetensi yang harus saya kembangkan tadi. Salah satunya tadi adalah bagaimana saya menempatkan posisi saya pada posisi presence atau kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya mendengarkan aktif permasalahan dari Putri Andi tadi, dan kemudian bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, apakah indikator yang di awal tadi yang sudah kita sepakati tadi memang sudah benar-benar dapat berkembang sesuai dengan harapan Ibu? Sepertinya kalau menurut saya sudah Ibu ya, karena tadi saya juga sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya pada posisi presence dan mindfulness. Kemudian saya juga berupaya untuk bagaimana saya betul-betul fokus mendengarkan permasalahan Putri Andi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silakan. Selama Ibu melakukan coaching tadi, saya melihat bahwa Ibu memang telah menyampaikan alur cerita dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab itu semua terlihat dengan jelas selama proses coaching tadi. Ibu juga sudah terlihat berupaya untuk melakukan kompetensi kehadiran penuhnya dengan Ibu memberikan reaksi ya, oke. Di situ terlihat sekali Ibu juga sudah mendengarkan aktif dengan teknik rasa yang bagus. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun menurut hasil pengamatan saya nih Bu ya, proses kreatifnya harus Ibu kembangkan lagi. Oke. Sekarang bagaimana pandangan Ibu terhadap hasil pengamatan saya?
Betul sekali Bu. Mungkin dalam hal ini mungkin proses kreatifnya mungkin harus saya tingkatkan lagi. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Sepertinya umpan balik Ibu itu sangat memberikan saya motivasi untuk bisa lebih mengembangkan diri saya lagi. Menurut Ibu, selain dari yang kita bicarakan barusan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di proses-proses coaching tadi? Mungkin selain 3 kompetensi itu adalah barangkali yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mungkin saya bisa lebih lagi mungkin dalam memposisikan diri saya pada posisi kehadiran penuh. Walaupun tadi mungkin saya sudah memposisikan diri, tapi saya ingin mengembangkan itu lagi di kemudian hari. Karena apa? Karena kan kita ini dengan kesibukan kita ini kadang-kadang pikiran kita kan kemana-mana. Jadi saya ingin lebih meningkatkan itu lagi, mengembangkan itu lagi. Bagaimana ketika saya melakukan coaching, maka saya mampu menghadirkan diri saya itu seluruhnya dan dengan kesadaran penuh. Sebuah keputusan dan pemikiran yang baru sekali Ibu Marinda. Nah, untuk menutup sesi bincang-bincang kita ini, saya ingin dari Ibu jelaskan apa yang didapatkan selama supervisi tadi. Jadi selama supervisi tadi itu banyak hal yang saya dapatkan. Pada awalnya saya beranggapan bahwa yang namanya supervisi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau atasan kepada bawahan kita, hanya daripada teknik mereview rencana pembelajaran. Saya pikir hanya sekedar seperti itu, atau melihat pada saat kita mengajar. Ternyata tidak. Setelah kita mempelajari ini dan setelah saya menjalani, ternyata kita itu peran coach itu adalah lebih membimbing coaching untuk mencapai tujuannya. Jadi ini pembelajaran yang sangat luar biasa yang bisa saya dapatkan dari teknik coaching dan itu. Bagus Ibu. Jadi perasaan itu bagaimana nih sekarang? Saya sangat bahagia karena saya dapat pemahaman baru, saya senang gitu ya. Akhirnya saya memahami, oh ternyata teknik coaching yang sebenarnya seperti ini. Terima kasih ya Ibu atas diskusinya. Saya rasa kegiatan kita cukup sampai di sini ya Bu. Semoga kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah mensupervisi saya. Mudah-mudahan hasil supervisi ini bisa saya jadikan feedback untuk diri saya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Sama-sama, sukses selalu, bahagia selalu ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Trianti. Terima kasih kembali Bu.